Seorang pemotor melintas di ruas tol Jagorawi dari arah Uki Cawang menuju Bogor di Jakarta Timur. Pemotor masuk ke dalam tol diduga nyasar mengikuti arahan aplikasi Google Maps. Inilah seorang pemotor melintas di ruas tol Jagorawi dari arah Uki Cawang menuju Bogor di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Seorang pengemudi mobil sempat menegur pemotor tersebut yang masuk ke dalam tol, melaju di lajur lambat. Diduga pemotor nyasar mengikuti arahan aplikasi Google Maps. Usai viral, petugas jasa marga berjaga-jaga di depan pintu masuk tol untuk mengantisipasi adanya pemotor yang kembali masuk ke jalan tol. Namun, saat petugas berjaga, ada sejumlah pemotor yang masuk ke dalam tol. Petugas dengan cepat mencegahnya. Saat dimintai keterangan kepada sejumlah pemotor bahwa mereka tidak tahu jalan dan mengikuti arahan aplikasi Google Maps, ternyata nyasar masuk ke dalam tol. Tadi salah ternyata Google Maps-nya masih pakai jalur mobil. Oh, salah ngelihat map. Oh, gitu. Ini kalau lurus terus nggak dikasih unjuk sama Pak Satpamnya gimana nih, Mas? Salah masuk tol tadi. Hah? Panelnya masuk tol tadi. Oh, terus baru sadarnya tadi masuk tol? Pas ditegur. Pas ditegur ya? Oh. Emang nggak tahu jalan ya, Pak? Nggak tahu jalan. Soalnya tadi diarahin buat masuk jalan, tapi saya baru kebaca jalan tolnya Pas baru lihat itu ya? Oh, gitu. Tadi di pelang itu nggak ngelihat? Enggak, Pak, Nggak ngelihat. Iya. Itu pakai salah map atau gimana sih? Tujuannya kemana? Kecil sih, Pak. Salah baca map berarti tadi? Iya, soalnya saya dengerin. Oh, ngedengerin belok kiri gitu, belok kanan gitu ya? Oh, gitu. Sering terjadi pemotor masuk ke dalam jalan tol, petugas jasa marga dikerahkan di pintu masuk tol untuk mencegah pemotor kembali masuk ke jalan tol. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan cekal atau pencegahan terhadap Gregorius Ronald Tanur, di mana pengajuan pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap vonis bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Ya, sementara itu Kejaksaan Negeri Surabaya juga telah menerima salinan vonis bebas Ronald Tanur. Salinan putusan sidang menjadi syarat utama untuk pendaftaran upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Nanti setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri, dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Bangunan tandon air atau water tank raksasa untuk penyimpanan air minum Kota Depok, Jawa Barat miring diduga akibat kesalahan konstruksi. Warga sekitar resah, khawatir potensi bencana yang terjadi bila tandon berisi 10 juta liter air tersebut tiba-tiba jebol. Sebuah tandon air atau water tank raksasa berdiri di tengah permukiman Jalan Janger, Sukmajaya, Kota Depok. Keberadaan tandon air raksasa ini telah lama menimbulkan pro kontra. Warga sekitar khawatir dengan potensi bencana yang terjadi apabila tandon air itu jebol. Bahkan terakhir diketahui, water tank raksasa itu miring hingga 26 derajat. Kita sudah ngasih tadi surat keberatan, nanti ini udah ada suratnya. Tanda terima pernyataan kita masih menolak. Karena kita nggak tahu, kita berasa equal before the law ya. Kita samalah kedua kita mata hukum. Ini proses belum ada final lah. Kalau ngomong bahasa pengacara itu belum ingkrah, masih di MA. Namun PT Tirta Asasta Depok menyatakan pekerjaan konstruksi dilanjutkan diantaranya untuk memperkuat fondasi bangunan. Karena kan sekarang kita bahas DD dulu, habis DD tadi kan mungkin ada perbaikan, bikin HSE dan sebagainya. Kemudian nanti baru lelang kan, habis lelang baru konstruksi gitu loh. Melibatkan ahli dari luar negeri. Enggak lah, kita melibatkan ahli pokoknya. Dalam negeri, luar negeri kan, apa luar angkasa gitu. Yang jelas ada penambahan anggaran ya Bang? Ya, seperti itu. PT Tirta Asasta Depok masih melakukan tahap detail engineering design di ID. Pembangunan water tank tersebut akan mempertimbangkan warga sekitar, khususnya warga kawasan Jalan Legong dan warga perumahan Pesona Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan.
Harga cabai sedang pedas-pedasnya, pedagang dan konsumen menjerit lantaran harga naik nyaris 2 kali lipat. Cabai rawit merah menembus Rp90.000 per kilogram, bahkan cabai rawit hijau naik hampir 100%, mencapai Rp60.000 per kilogram. Percabayan kembali bergejolak. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat menunjukkan harga komoditi satu ini melonjak semakin pedas. Cabai rawit merah kini dibanderol Rp90.000 per kilogram, naik 50% dari harga awal Rp60.000. Cabai rawit hijau juga melejit di harga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp35.000 per kilogram. Iya mahal, biasa saya beli sekilo itu 35-30, sekarang udah 45-40-an. Nah. Abang merasa keberatan nggak sih dengan kenaikan kayak gini? Ya keberatan, soalnya bahan baku utamanya juga cabai sih. Saya kan jualan bakso tuh, cabai memang penting juga. Kalau makan bakso nggak ada cabai kan nggak enak gitu. Kenaikan harga cabai menohok para pedagang makanan, di antaranya warung nasi Padang. Sebelumnya, belanja cabai merah keriting sebanyak 18 kg dengan harga Rp360.000. Kini, cabai 18 kg meroket menjadi Rp720.000, 2 kali lipat. Pemilik warung nasi Padang hanya bisa pasrah karena harus tetap mempertahankan cita rasa pedas. Nggak berani kita, ngurangin nggak berani. Otomatis kita harus beli sesuai dengan kebutuhan. Cuma keuntungan kita mungkin agak berkurang daripada harga cabai yang 20.000 sama yang 40.000, udah otomatis 20.000 tuh kan per kilo. Bagi pedagang makanan, kenaikan harga cabai berdampak pada omset dan keuntungan penjualan. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri Klampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Surabaya disebut sebagai kota dengan uji coba program makan siang gratis terbaik dan akan menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka disambut meriah di SD Negeri Klampis Ngasem 3, Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya. SD negeri ini menjadi lokasi uji coba program makan siang bergizi gratis. Para murid mendapatkan makan siang dengan menu nasi, ayam asam manis, sayuran, buah, disertai susu kotak. Ini Apa aja? sup, Buah-buahan. Ada ini ya, susu juga ya. Enak nggak? enak. Senang ya dapat makan siang gratis. Gibran memuji pelaksanaan program makan siang bergizi gratis di sekolah ini. Program menciptakan multiplier effect, melibatkan banyak pihak dengan hasil yang dirasakan para siswa. Jadi sekali lagi yang hari ini UMKM-nya dapat, murid-muridnya dapat, modulnya juga dapat. Jadi benar-benar multiplier effect-nya luar biasa. Harga setiap paket makanan di program makan bergizi gratis bervariasi tergantung lokasi dan wilayah penerapannya. Untuk kota Surabaya sendiri mendapat budget sekitar Rp15.000 per paket. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga yang biasa menggunakan bus dari pool ilegal di Jalan Jamin Ginting, Medan, keberatan jika harus naik dari terminal bis Pinang Baris. Pemerintah kota berdalih penutupan pool bus ilegal ini demi kebaikan bersama. Ratusan pengemudi bis melakukan unjuk rasa setelah pool bis ilegal di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara ditutup. Namun meski telah ditutup, sejumlah pengemudi bus tetap mengambil penumpang. Sejumlah penumpang mengaku keberatan dengan ditutupnya pool bis di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, karena harus ke terminal Pinang Baris yang berjarak sekitar hampir 30 km. Jelas, Bang. Kalau kami jauh kali lagi ke Pinang Baris kan. Jelas semua terlalu jauh, ongkos nambah lagi, Bang, kan. Menanggapi protes pengemudi beberapa waktu lalu, Bobi menyebut kebijakan ini untuk kebaikan bersama. Pihak pemerintah juga sudah menyiapkan terminal bis Pinang Baris untuk naik dan turunnya penumpang. Untuk kita sama-sama, kita ini bernegara,
bermasyarakat, semua ada aturannya. Kami pun di pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah, saya ada aturannya. Ya. Masa kita yang masyarakat nggak mau diatur? Pada masa aksi ini diperhatikan sampahnya dikutip. Harus. Di mana? Di Pinang Badis, Pak. Oh ya harus. Pokoknya yang sudah kita buat jalurnya kemarin itu harus dilaksanakan. Perubahan rute angkutan umum dilakukan pemerintah Kota Medan karena lokasi pool bis ilegal di Jalan Jamin Ginting kerap menimbulkan kemacetan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Politikus Partai Golkar Yusuf Hamka mengaku siap jika harus dipasangkan dengan Anies Baswedan menjadi calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Namun pengusaha jalan tol yang kerap disapa Babah Alun ini akan mengikuti keputusan partai terkait posisinya sebagai cagup atau cawagup. Politikus Partai Golkar Yusuf Hamka melakukan belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan pengusaha jalan tol yang akrab disapa dengan Babah Alun ini disambut meriah pada pedagang dan pengunjung. Meski bukan hal yang sering dilakukannya, namun Yusuf Hamka membantah jika belusukan yang dilakukannya untuk menarik simpati menjelang pilkada serentak. Pada kontestasi pilkada, Babah Alun siap dipasangkan dengan siapapun, termasuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Kalau Bapak sendiri masih mau mendampingi atau justru mau bersaing dengan Pak Anies begitu? Saya tergantung partai, ya kan. Saya kan orangnya nggak GR, ya kan. Jadi kalau ini survei aja belum, saya partai koalisi aja belum ada terjadi, baru diinstruksikan. Sebelumnya, DPP Partai Golkar resmi memberikan surat instruksi kepada Yusuf Hamka untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Melalui Ketua Umumnya, Kaisang Pangarep, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meminta kadernya memenangkan Ahmad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Hasil survei menunjukkan mantan Kapolda Jawa Tengah ini menduduki posisi nomor 2 setelah Kaisang. Memberikan perubahan untuk perkembangan. Menjelang Pilkada serentak November mendatang, sejumlah partai politik terus melakukan konsolidasi termasuk Partai Solidaritas Indonesia. Pada sebuah pertemuan politik di Boyolali, Jawa Tengah, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep meminta kadernya untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah dengan mendukung penuh Irjen Ahmad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah yang saat ini menjabat di Kementerian Perdagangan menduduki posisi nomor 2 setelah Kaisang hasil sebuah lembaga survei. Jadi di Boyolali saya akan serahkan, Temanggung juga. Di Temanggung bisa menang, di Boyolali bisa menang. Insya Allah lah, pokoknya kita mau lakukan yang terbaik untuk Jawa Tengah, Boyolali, Temanggung supaya bisa menjadi daerah yang jauh lebih baik lagi. Pada orasinya, mantan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi berterima kasih kepada relawan yang telah mengundang dan mempercayakannya meski belum memastikan arah politiknya. Aksi dukungan kepada Ahmad Lutfi untuk maju di Pilkada Gubernur Jawa Tengah juga dilakukan relawan di Pati, Jawa Tengah. Para relawan menggelar aksi bakti sosial pembagian sembako hingga pengobatan gratis di Kecamatan Jakenan, Pati, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi diyakini bisa membawa perubahan di Jawa Tengah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka kecintaan kami, harapan besar kami untuk menjadikan Pak Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kami tahu beliau mempunyai kapasitas yang dibutuhkan Jawa Tengah. Dengan tagline ngopeni ngelakoni, Ahmad Lutfi diyakini bisa membawa Jawa Tengah lebih baik. Dari Jawa Tengah melaporkan. KPK memeriksa Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu beserta suaminya Alwin Basri selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dan meminta keterangan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu beserta suaminya Alwin Basri terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Semarang. Untuk Wali Kota Semarang, dimintai keterangan dengan status sebagai saksi di mana penyidik menanyakan hal yang terkait proses pengadaan yang dilakukan di pemerintah Kota Semarang. Sedangkan Auli Basri yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah dimintai keterangan terkait keterikatannya dengan pengadaan di Pemkot Semarang dan dirinya diperiksa dengan status
terperiksa. Setelah 3,5 jam, Hefe Arita dan suaminya selesai menjalani pemeriksaan. Wali kota yang kerap dipanggil Mbak Ita ini irit bicara saat ditanya terkait kasus korupsinya. Mbak, saya hari ini memenuhi panggilan yang dari hari Selasa karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri satu kepala daerah. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur dan mohon doanya saja. Baik, betul bahwa pada hari ini saudari HGR dan saudara AB telah hadir memenuhi panggilan penyidik. Yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di Kota Semarang. Kaitan dengan saudara Abik, lebih khusus lagi yang terkait dengan pihak swasta. Jadi kalau saudari HGR tentunya prosesnya di Pemkot Semarang seperti apa. Untuk saudara AB, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, ditanyakan terkait pihak swastanya seperti apa. Sebelumnya pada hari Selasa 30 Juli, KPK sudah melakukan pemanggilan Wali Kota Semarang untuk diperiksa. Namun, ia berhalangan hadir karena rapat paripurna. Tim KPK juga sudah menggeledah di berbagai lokasi di Semarang, seperti di rumah dinas, di rumah pribadi, kantor DPRD, dan kantor pihak lainnya terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, praktek judi online di Indonesia masih merajalela, bahkan terhubung hingga ke Kamboja, di mana banyak warga negara Indonesia di sana yang dipekerjakan sebagai pekerja ilegal judi online. Lantas apa saja langkah pemerintah mengantisipasi hal tersebut? Berikut apa kata fakta. Pemirsa, praktik judi online di tanah air semakin meresahkan. Bahkan perjudian di Indonesia diduga kuat terkait erat dengan perjudian yang ada di Kamboja yang memang legal. Ribuan pekerja asal Indonesia pun ikut terlibat. Dan berikut apa kata fakta. Pemirsa, praktik judi online di Indonesia masih marak terjadi. Nampaknya pemerintah masih sulit untuk memberantas hingga ke akarnya. Hal ini terjadi karena pusat judi online berada di luar negeri yang memang dilegalkan di negaranya. Salah satunya adalah Kamboja. Kamboja menjadi sorotan usai berkembangnya industri perjudian yang ada di sana, baik online maupun offline. Dan perjudian yang ada di sana terindikasi melibatkan WNI yang dibawa ke Kamboja sebagai pekerja ilegal. Pemirsa, Kepala BP2MI, Denny Ramdhani, mengungkapkan ada sebanyak 89.440 migran Indonesia yang bekerja dan juga memiliki izin tinggal di Kamboja. Namun hanya sekitar 17 ribuan saja yang melapor. Sementara itu, pemirsa, sekitar 1.900-an pekerja bekerja di judi online dan harus dipulangkan ke tanah air. Jumlah tersebut di luar dari migran Indonesia yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan juga Thailand terkait dengan judi online. Pemirsa, Beni juga menyebut ada seseorang berinisial T yang menjadi sindikat perdagangan orang. Inisial T tersebut mempekerjakan WNI secara ilegal untuk mengelola judi online yang ada di Kamboja. Yang pasti ya, saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Bagaimana Pak dari BP2 ini, apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami.
kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja, ya. Oke. Pemirsa, Indonesia memimpin statistik pemain judi online terbanyak di dunia yang mencapai 3,2 juta orang. Pelakunya sebagian besar berasal dari kalangan menengah bawah. Pemirsa, menurut Kemenkominfo, apabila tidak ada langkah signifikan untuk menghentikan judi online, maka kerugian negara bisa mencapai 900 triliun rupiah. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk memberantas judi online. Pemerintah telah menutup sebanyak 2,6 juta situs judi online. Pemerintah juga menutup akses internet dari Kamboja dan Filipina ke Indonesia. Ribuan akun dompet digital atau e-wallet dan juga rekening bank terkait dengan judi online pun ditutup. Satgas judi online pun dibentuk untuk mempercepat pemberantasan judi online di Indonesia. Sekarang kita fokus bukan kepada pemainnya, kepada bandarnya. Kalau pemainnya kan korban ditipu. Kan saya sudah bilang judi online ini ada penipuan terbesar terhadap rakyat Indonesia. Sehingga kita membantu masyarakat untuk jangan sampai ditipu oleh judi online ini. Jadi fokus kita bukan kepada masyarakat dong, fokus kita pada pelaku-pelaku atau bandar-bandar judi online ini. Nah, progres untuk bandarnya sendiri? Lo tanya aparat penegak hukum. Ya, Satgas nanti kita komunikasikan dengan Pak Menko Polhukam. Tapi baik nggak Pak progresnya? Oh, bagus dong. Paling enggak kan 50% akses masyarakat untuk mengkonsumsi judi online udah bisa kita halangi. Signifikan kok. Apa penurunannya ya? 50. Bisa 50%. Deposit yang bisa kita tahan dalam 2 bulan ini bisa sampai angkanya 34 triliun. Kalau kita diam aja nih bisa 900 triliun nih tahun ini. Tapi karena kita melakukan intervensi, Satgas ini bisa paling tidak bisa menahan kecepatannya. Kita maunya 0 gitu loh. Tapi ini kan semua ekosistem harus dukung. Pemirsa, memerangi judi online tidak hanya tugas pemerintah semata, namun kita sebagai masyarakat dan juga tokoh agama memiliki peran penting untuk mencegah praktik perjudian semakin berkembang. Saya Smetania beserta juru kamera Jemi Yasin pamit undur diri. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya. Pemirsa, Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang menjadi target pembunuhan Israel usai Hamas melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober, tewas di usianya yang ke-61 tahun. Media Iran menyebut Haniyeh tewas dalam serangan udara. Hamas pun meyakini Zionis Israel bertanggung jawab atas insiden ini. Kita bahas lebih dalam lewat infografis berikut. Ya pemirsa, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tewas akibat serangan Israel di Tehran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 pukul 2 waktu setempat. Garda Revolusi Iran IRGC membenarkan kabar pembunuhan Haniyeh di Tehran. Media Al-Hadath melaporkan Haniyeh dan rekannya Wasim Abu Shalban dibunuh dengan menargetkan kediaman mereka di utara kota Tehran. Mereka mengkonfirmasi pembunuhan Haniyeh terjadi di tempat tidurnya sendiri. Ismail Haniyeh terakhir terlihat di Tehran pada saat upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di dalam parlemen Iran, dan pejabat senior Hamas Moussa Abu Marzouk membenarkan pembunuhan Haniyeh yang disebutnya sebagai tindakan pengecut yang tidak akan sia-sia. Sementara itu pemirsa, Ismail Haniyeh
lahir di Al-Shati, sebuah kamp pengungsian Gaza tahun 1962. Haniyeh dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap yang tenang dan pernah menjadi anggota cabang mahasiswa dan kelompok Ikhwanul Muslimin. Ia bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 ketika kelompok militan itu didirikan di tengah meletusnya Intifada Palestina pertama atau pemberontakan melawan pendudukan Israel hingga tahun 1993. Sosok Haniyeh dianggap relatif pragmatis dibandingkan suara-suara garis keras di dalam jalur Gaza. Haniyeh adalah seorang Muslim Sunni, namun Haniyeh menjalin hubungan dengan Iran yang mayoritas Muslim Syiah. Selanjutnya pemirsa, tahun 2005 Haniyeh terpilih sebagai Kepala Daftar Reformasi dan Perubahan terafiliasi dengan Hamas dalam pemilihan Palestina. Di tahun 2006 Haniyeh sempat menjadi Perdana Menteri Palestina. Namun, Presiden Palestina saat itu, Mahmud Abbas, memecatnya setelah Hamas mengambil jalur Gaza dengan kekerasan yang menyebabkan perpecahan dua faksi besar Palestina. Antara tahun 2013 hingga 2017, Haniyeh menjabat sebagai Wakil Biro Politik Hamas. Ia terpilih menjadi Kepala Biro Politik Hamas tahun 2017, menggantikan Khalid Meshar. Ia pun harus menghadapi beberapa upaya pembunuhan oleh Israel. Di antaranya, September 2003, Haniyeh terluka dalam serangan yang menargetkan dirinya dan pendiri Hamas, Sheikh Ahmad Yassin. Mobilnya pun sempat jadi target pada Oktober 2006 selama pemberontakan internal Hamas dan Fatah. Israel juga membunuh 10 warga sipil kerabat Haniyeh di Juni 2024, yakni saudara perempuannya dan ketiga putranya. Ya pemirsa, pembunuhan Haniyeh dapat menunda upaya gencatan senjata di Gaza karena ia merupakan lawan bicara penting dalam negosiasi yang ditengahi oleh Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir. Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, memperingatkan dampak lanjutan kematian Haniyeh akan membawa perang ke level baru dan memiliki konsekuensi besar bagi seluruh kawasan. Presiden Joko Widodo mengecam keras serangan udara di Iran yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bertolak ke Doha, Qatar untuk menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Ya, ini kan memenuhi harapan mereka di Palestina agar Indonesia mengirimkan delegasi ke sana dan kami diundang untuk menghadiri pemakaman almarhum Ismail Haniyeh. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto tersingkir dari perempat final bulu tangkis ganda putra turnamen Olimpiade. Kedua pemain menyusul atlet Indonesia lainnya yang gugur dari Olimpiade. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto tersingkir dari perempat final bulu tangkis ganda putra Olimpiade Paris. Mereka kalah 2 set langsung lewat skor 22-24 dan 20-22 dari wakil Cina Liang Weikeng dan Wei Chang. Padahal mereka menjadi harapan terakhir tim putra badminton Indonesia untuk sumbang medali di Olimpiade. Lewat hasil ini, tersisa ada 16 atlet Indonesia yang masih berjuang di Olimpiade Paris, termasuk lalu Muhammad Zohri dari cabang olahraga atletik. Sementara atlet Indonesia yang sudah gugur yakni 13 orang, termasuk ganda putra badminton Fajar dan Muhammad Rian. Kontingen Indonesia mengirim 29 atlet untuk bertanding di Olimpiade. Tim Merah Putih masih berjuang untuk meraih medali pertama Olimpiade. Pemirsa, Anda penggemar buah durian dan ingin liburan dengan pemandangan pegunungan yang asri? Di sini tempatnya, di kaki Gunung Salak, Kampung Pasir Honje, Lewiliang, Bogor. Menginap di udara sejuk, gratis buah durian, kupas tanpa mengenal musim. Buah durian biasanya kita jumpai saat memasuki musim penghujan.
Namun, di Kabupaten Bogor, di Kampung Pasir, Honje, Desa Cibeber, Luwiliang, Kabupaten Bogor, Anda bisa menikmati buah durian sepuasnya. Karena buah durian di lokasi ini disuguhkan bagi pengunjung imah durian. Anda cukup menginap di villa bernuansa kampung dengan ornamen dinding dari bambu. Dengan tarif terjangkau, sudah bisa menikmati durian kupas gratis. Ide membuat konsep penginapan dan kuliner durian berawal dari kegemaran pemilik penginapan mengkonsumsi si raja buah. Durian Nusantara yang tidak mengenal musim, jadi setiap hari ready. Duriannya dari Nusantara, jadi berbagai macam durian kita ada terus setiap hari. Apa saja sih yang ditawarkan kepada masyarakat? Selain durian, di sini ada menu makanan lainnya, seperti menu makanan Sunda, seafood, western, modern, terus ada fasilitas yang baru, yaitu ada villa penginapan. Terus, pokoknya enak nginep di sini. Apa sih kelebihannya sih di Villa Durian itu? Kelebihannya kita kalau menginap di sini, kita tuh bisa makan durian gratis. Kita dapat gratis durian durian kupas. Selain menikmati buah durian dan menginap di tempat 1000 meter lebih ini, pengunjung bisa menyantap sop durian dan menu makan lainnya. Penginapan yang memadukan alam dan kuliner berdiri sejak 2 tahun lalu bisa menjadi alternatif liburan Anda. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Tumpek Landep, yakni upacara selamatan terhadap semua jenis benda tajam dan benda dari besi. Salah satunya pemirsa adalah mobil, seperti di salah satu bengkel otomotif mobil custom di Kabupaten Gianyar yang melakukan upacara koleksi mobil milik mereka. Kemarin umat Hindu di Pulau Dewata, Bali merayakan Hari Raya Tumpek Landep. Tumpek Landep ini dirayakan oleh umat Hindu di Bali setiap 210 hari atau 6 bulan sekali. Hari Raya Tumpek Landep berasal dari kata tumpek yang bermakna tampek atau dekat dan landep yang bermakna tajam. Dalam Hari Raya Tumpek Landep ini, umat Hindu di Bali akan melaksanakan pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa Pasupati yang merupakan simbol kecerdasan dan kecermatan. Umat Hindu di Bali mengupacarai berbagai benda tajam ataupun benda yang terbuat dari besi, termasuk kendaraan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu bengkel otomotif mobil custom di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Berbagai koleksi mobil di bengkel mobil custom ini diupacarai dalam Hari Raya Tumpek Landep yang dipimpin oleh seorang pinandita dengan menggunakan sarana Banten. Mobil-mobil ini dipercikan air yang sudah disucikan atau tirta sebagai simbol pembersihan. Yang Durga Pasupati, di mana kita memohon berkah beliau untuk mengasah pikiran dan ketajaman pikiran dalam pembuatan mobil di sini, gitu. Intinya gitu, ketajaman pikiran manusia. Mohon berkahnya. Biasa di Merajan ya, kalau di sini kan bisa benda-benda yang tajam, alat-alat yang tajam, mobil juga bisa. Selain mobil, umat Hindu di Bali juga mengupacarai sepeda motor hingga benda-benda pusaka seperti keris dan alat-alat pertanian. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta masih terus meluncurkan guguran lava dan gempa. Namun di tengah kondisi erupsi, sebuah fenomena alam yang cantik terjadi, yakni bulan purnama melintas di atas puncak Merapi. Inilah video bulan purnama Merapi atau yang disebut Merapi Full Moon Eruption yang muncul di atas puncak Merapi di tengah erupsi. Fenomena alam yang cantik ini terekam CCTV Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Sementara itu, aktivitas Gunung Merapi masih meluncurkan guguran, lava dan gempa yang cukup tinggi. Aktivitas kegempaan guguran 35 kali, meluncurkan 12 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1,8 km. Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar Gunung Merapi dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang sudah
direkomendasikan petugas. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Seorang pengunjung warung tenda di Ungaran, Jawa Tengah memprotes karena harus membayar hampir Rp500.000. Sang pengunjung memesan olahan daging mulai dari sate hingga tongseng. Dilihat lagi ya, ini tadi masa sempat nanya jadi apa enggak. Sambil merekam, seorang pengunjung warung tenda di alun-alun lama Ungaran, Jawa Tengah memprotes setelah menerima bon tagihan makan sebesar Rp476.000. Sang pengunjung menyampaikan protes hingga merekam aktivitas penjual warung sate. Sang pengunjung awalnya diminta membayar Rp536.000 tanpa diberi nota. Lantaran terkejut, sang pengunjung wanita ternyata harus membayar Rp476.000. Penjual juga hanya mengembalikan uang Rp50.000 padahal seharusnya lebih dari Rp50.000. Pemilik akun media sosial ini sempat bertanya ke pengunjung lainnya. Satu porsi sate hanya dihargai Rp46.000, sementara dirinya dikenakan harga Rp60.000. Aksi nakal pedagang dilakukan kepada pengunjung dari luar Semarang. Para pedagang pun diminta memasang tarif dan akan diberi pembinaan. Kita kepada semua pedagang siapapun, ya jangan seperti itulah. Misalnya siapapun yang membeli di situ harganya harga umum semua. Karena itu juga nanti akan berpengaruh kepada pengunjung yang lain. Bagi pedagang yang tetap nakal, akan diberikan sanksi hingga pencabutan izin berjualan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Partai Perindo mendukung penuh kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, dalam Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Sinyal dukungan Partai Perindo merapat ke koalisi pemerintahan ke depan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio dalam Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Partai Perindo tahun 2024. Partai Perindo siap mendukung kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan demi tercapainya masyarakat Indonesia sejahtera. Partai Perindo Bapak Ibu perlu terus berjalan bersama rakyat, mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan keberlanjutan pemerintahan yang bisa mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan Indonesia sebagaimana cita-cita kita bersama. Sinyal bergabungnya Partai Perindo di pemerintahan ke depan disambut positif oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Tadi saya juga sempat dengar bahwa Perindo itu juga akan melanjutkan keberlangsungan pemerintahan ya. Nah saya pikir memang ke depan semua anak bangsa, semua partai politik saya pikir harus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Pada kesempatan ini Sufmi Dasko Ahmad juga mengapresiasi langkah transformasi Partai Perindo yang melibatkan anak-anak muda berkiprah di dunia politik yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi dukungan bagi bakal calon kepala daerah di Membramo Raya, Indramayu, dan Kendal untuk maju dalam pilkada serentak. Rekomendasi diserahkan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo. Komitmen Partai Perindo untuk membangun daerah menjadi sejahtera terus dilakukan dengan mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak tahun 2024. Dukungan diberikan kepada calon Bupati Kendal Mirna Anissa dan calon Bupati Indramayu Nina Agustina yang memiliki komitmen kuat untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Harapan kami di Kabupaten Kendal dengan adanya Partai Perindo ini mendukung dan mengusung kami ini, mudah-mudahan ke depan ada kemajuan juga untuk Partai Perindo. Kita akan terus berkelanjutan untuk program-program di khususnya Kabupaten Indramayu, terutama untuk UMKM Kemendarian, dan Indramayu sebagai lumbung pangan nasional dengan penghasil padi terbesar 1,8 juta ton per tahun. Dukungan juga diberikan kepada calon Bupati Mamberamo Raya Alfonsesa yang akan berfokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan di sektor pendidikan. Kami hanya ingin supaya Mamberamo Raya itu sehat, Mamberamo Raya itu cerdas, Mamberamo Raya itu masyarakat berdaya. Partai Perindo berkomitmen membangun daerah lewat kader berkualitas untuk kesejahteraan daerah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibio, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 serta Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 tahun 2024. Angela yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo mendampingi Menpora Dito Aryo Tejo sebagai Ketua Satgas Pengawalan PON dan Peparnas. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden terkait Satuan Tugas Pengawalan PON kedua dan Peparnas ke-17 tahun 2024. Menpora Dito Aryo Tejo ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio sebagai Wakil Ketua. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo ini sebelumnya sukses menjadi Chef de Mission Asian Para Games 2023 kontingen Indonesia. Kepres bernomor 24 tahun 2024 yang ditetapkan pada Rabu 31 Juli 2024 ini juga menugaskan Menko PMK Muhadjir Effendi menjadi pengarah. Mereka ditugaskan untuk menggelar PON dan Peparnas 2024 yang sukses prestasi, administrasi, serta berdampak pada pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga masyarakat lokal. Pembentukan Satgas ini ditujukan untuk mengawal penyelenggaraan PON dan Peparnas mulai persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Satgas nantinya akan bekerja dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. PON ke-21 akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara, sementara Peparnas ke-17 digelar di Jawa Tengah. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.